Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabar? Tentu harapan saya adalah saudara baik-baik aja, selalu sehat jiwani dan juga jasmani. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, I'm very excited. Siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara, tapi sebelum ke sana, mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu ya saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Ya radabas kita bayar radabas. Ya radabas kita bayar. Sapa Tuhan, saudara. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kita panggil Tuhan kita sapa Dia, kita datang kepadanya. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Radabas kita bayar radabas. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Biar kami rasakan hadirat-Mu. Biar kami dapatkan kepenuhan akan Engkau. Thank you Jesus. Aradabasi kita. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus,
ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Amin Tuhan, percaya Kau Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau mulia. Haleluya, haleluya. Percaya Kau Tuhan, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu baik Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, tiba kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi berkati kami, supaya kami belajar sesuatu yang baru, yang baik ya Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, tuntunlah bibir lidah hamba-Mu, supaya mengatakan sesuatu yang baru, yang berguna buat kami semua Tuhan. Biar benih ini yang ditabur boleh tumbuh dan boleh dirasakan orang-orang, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kehidupan kami berubah total ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengar juga, supaya kami bisa mendengar, mendapatkan rema dan pengertian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam damai sejahtera, saudara, sukacita juga buat kita semua. Mari kita semangat sama-sama, kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di 2 Tawarik pasal yang ke-11. 2 Tawarik pasal yang ke-11. 2 Tawarik pasal yang ke-11. Ini adalah lanjutan daripada pasal ke-10, saudara, yang berbicara mengenai pecahnya kerajaan. Jadi ada Israel di utara, ada Yehuda di bawah. Dan yang Yehuda dipimpin sama satu raja yang tinggi hati, yang awal-awalnya rasanya sudah benar, tapi terakhir-terakhir dia nggak nanya Tuhan. Ya, dia malah menimpuk batu kepada umatnya sendiri, kepada jemaatnya, bangsanya sendiri, namanya Rehabeam. Ini adalah kelanjutan daripada cerita Rehabeam. Dia masih ada lagi sampai nanti pasal yang ke-12, yang terakhir, saudara. Jadi don't miss this. Ayat yang 11, pasal 11 ayat 1. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benjamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Jadi belum apa-apa, dia udah mau main perang aja, saudara. Mau bikin civil war. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benjamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Saudara, pasti ada makna kenapa Tuhan membiarkan perpecahan ini terjadi. Perpecahan hanyalah hanyalah syarat untuk terjadi rekonsiliasi. Saudara, saya yakin Tuhan pengen ajarin bangsa-bangsa ini, bangsa Israel ini untuk belajar yang namanya saling mengasihi, saling connect, dan saling rekonsiliasi, saudara. Raja Rehabeam, pengkokohan kerajaan keluarga Raja Rehabeam di Yerusalem, diam di Yerusalem, dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda, yang memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet Azur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin. Sebagai kota-kota berkubu, ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan yang dengan persediaan makanan, minyak dan anggur, perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Jadi saudara bisa lihat bahwa sangat lucu sekali bahwa Rehabeam memulai pemerintahannya bukan untuk memberkati, tetapi malah untuk bertahan, survival, untuk menjadi rasanya penguasa, justru untuk diri sendiri, saudara. Padahal tujuan Allah memberkati kerajaan Salomo adalah untuk supaya Salomo menjadi berkat. Ayat 13. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka, sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda di Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi diri imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk izin-izin, jin-jin dan anak-anak lembu jantan yang dibuatnya dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu
yakni orang yang telah membulatkan hati untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah saudara, kita temukan bahwa masih ada orang-orang Lewi yang setia kepada Tuhan, sehingga mereka pun meninggalkan si Yerobeam. Nah di sini baru kelihatan busuknya. Kita pikir Yerobeam tuh kesian di di pasal sebelumnya, tapi kita tahu sekarang bahwa Yerobeam pun meninggalkan Tuhan. Dua-duanya meninggalkan Tuhan. Dan kita lihat bahwa mungkin Yerobeam minta belas kasihan, pasti ada maksudnya juga, saudara. Ya, nah makanya Yerobeam sekarang berdiri sendiri, kerajaannya berdiri sendiri, dan dia udah bisa seenak-enaknya diri dia sendiri. Ya, jadi keturunan Salomo terjadi perpecahan, Rehabeam, Yerobeam, raja yang orang Israel itu juga nggak benar juga, saudara. Ya 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Ayat 18. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elihab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yehu, Semaria, dan Zaham. Sudah Malahat, ia mengambil Maka, anak Absalom, menjadi istrinya dan melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, Selomit. Rehabeam mencintai Maka, anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anak yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke seluruh kota. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Ini adalah cara Rehabeam memperkuat kerajaannya. Mempunyai banyak istri, anak-anaknya semua disebar di kotanya, dikasih kemewahan, dikasih segala sesuatu. Ini adalah cara Rehabeam memberkati anak cucunya. Nah, banyak juga orang dunia atau bahkan orang Kristen sendiri ikuti sama cara Rehabeam. Bagaimana memperkuat generasinya, bagaimana memperkuat marganya, keluarganya adalah dengan beranak cucu, lalu memanjakan, lalu memberikan semuanya kepada anak cucu. Bukannya saya bilang gak boleh memberikan semuanya kepada anak cucu, tapi kita harus ingat sekali lagi saudara, bahwa warisan yang terbesar dan terbaik adalah yang namanya warisan pengenalan akan Kristus. Adalah warisan yang terbaik yang saudara bisa berikan, itu namanya warisan iman. Selain harta dan tahta yang kita berikan kepada anak cucu kita, kota-kota artinya rumah-rumah saudara, kita harus ajari mereka melihat bagaimana orang tua itu beriman kepada Tuhan dan mengabdi hanyalah kepada Tuhan. Ya, cara kita membangun keluarga, cara kita membangun generasi itu sangat penting, saudara. Nah, kita bisa melihat pelajaran di sini bahwa sebenarnya segala sesuatu ini boleh terpecah dan terjadi. Itu semua karena akibat satu orang tidak taat. Namanya adalah Salomo. Tertulis nanti kalau saudara mau review lagi silakan. Bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi karena disobedience Salomo. Ya. Nah, kemudian kita juga di sini bisa melihat bahwa ada orang-orang yang masih setia, faithful kepada Tuhan, dan meninggalkan tempat-tempat yang justru tidak menyembah Tuhan, yaitu orang-orang Lewi di tempat ini, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari tentang Rehabeam, saudara? Kalau pasal yang sebelumnya kita belajar tentang perpecahan, ya lebih general, kita juga sedikit membahas Rehabeam, dia orang yang tinggi hati. Hari ini saya mau kita belajar Rehabeam sebagai seorang leader, saudara. Seorang leader tidak bisa selalu memerintah dengan namanya tangan besi. Sedikit-sedikit langsung main, udah tekan aja. Ya udah, tambahin hukuman. Ini sedikit-sedikit Rehabeam udah langsung ngumpulin, mau perang, mau rebut, mau ini, mau itu. Terlihat bahwa Rehabeam adalah orang yang mementingkan hasil daripada proses. Dia lebih peduli hasil daripada proses. Sehingga dia menjadi raja yang tangan besi. Mungkin penghasilannya atau resultnya akan sangat baik. Kalau saudara lihat orang-orang yang tangan besi, hasilnya selalu luar biasa. Disiplinnya luar biasa, hasilnya selalu luar biasa. Tapi biasa daripada hasil yang luar biasa, di baliknya ada hubungan-hubungan yang patah dan hancur.
Karena dia tidak peduli prosesnya, dia hanya peduli tujuannya. Di dalam perjalanan kita, saudara, tujuan itu penting. Tapi perjalanan juga gak kalah pentingnya. Tuhan pengen ajarin sebenarnya tentang yang namanya relationship. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah relating God. Dia adalah Tuhan yang sangat relate. Dia sampai turun ke bumi supaya dia bisa relate, bisa ngomong pakai bahasa manusia sama kita. Sehingga dia bisa menyalurkan kasihnya kepada kita. Kita juga sebagai orang Kristen, saudara, kita harus juga bisa seperti Tuhan kita. Membina relationship, harusnya orang Kristen menjadi orang yang paling pandai membina relationship. Membina relationship itu ibaratnya connect, saudara. Connecting the dots, connecting people. Kita menjadi jembatannya. Justru kita harus connect kepada orang. Buat apa kita connect kepada orang? Adalah untuk menyalurkan kasihnya Tuhan. Rehabeam ini raja, berkuasa, memerintah. Dibilang A, ya semua turut A. Tapi dia gak pernah connected kepada umat-umatnya, kepada bangsa-bangsanya. Saudara, pertanyaannya buat kita semua. Apakah kita connected to each other? Apakah saudara yang pemimpin bukan cuma saudara peduli dengan hasil, tapi apakah saudara juga peduli dengan orang-orang yang membantu saudara mencapai hasil? Apakah saudara connected juga kepada mereka? Ya, seorang pemimpin harus belajar menjadi relating leadership. Ya, nggak cuman result, nggak cuman structural leader. Structural itu maksudnya pandai berorganisasi, pandai mengokohkan ini, pandai bikin SOP, pandai ini, pandai itu. No, seorang leader harus punya dua-duanya. Structural skill, yaitu menjadi leader yang structural. Dan satu lagi, relationship, yaitu menjadi relating leader, saudara. Itu yang penting buat seorang pemimpin. Karena kalau misalkan dia tidak menjadi orang yang relate dengan orang lain, yang dia kenal dengan orang lain, saudara, seperti Rehabeam ini, dia gak kenal, dia hajar aja semuanya, dia keluarin aja perintah, dia tidak mencoba mengenal rakyatnya, dia tidak mencoba mengenal kesusahan-kesusahan bangsa Israel, saudara, sehingga dia menjadi raja yang tangan besi, bisa dibilang raja yang cukup diktator, saudara. Kita harus jadi relational leader, ya. Nah, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Hal-hal simple untuk menjadi raja yang relate, yang mempunyai skill relational, saudara. Nomor satu, saudara, ini tips buat kita semua yang para leader. Kita belajar dari sini. Mulailah lakukan untuk satu orang kalau saudara nggak bisa lakukan untuk semua orang. Itu dulu langkah kecilnya. Ya, tapi kita harus lakukan sesuatu buat orang. Kalau saudara nggak bisa lakukan buat banyak, saudara harus belajar memulai lakukan satu hal aja dulu kepada satu orang. Mulai dari situ untuk menjadi yang namanya relating leader, saudara. Yang kedua, saudara, belajarlah kita mengingat nama-nama orang. Ya. Yang ketiga, belajarlah menyampaikan pujian atau komplimen secara langsung kepada orang. Rehabeam nggak bisa. Dia nggak bisa menyampaikan, menyenangkan, kan disuruh sama tua-tua. Menyenangkan bangsa Israel, dia nggak bisa memberikan pujian secara langsung. Dia nol relationship-nya. Ya. Kemudian belajarlah nggak cuman berikan pujian personal kepada orang, tapi belajarlah untuk memberikan praise atau pujian di tengah-tengah publik kepada orang-orang tertentu. Itu akan membuat kita menjadi relational leader. Belajarlah untuk memberikan hadiah-hadiah atau surprise-surprise kecil kepada orang. Belajarlah untuk gampang mengucapkan terima kasih. Ya, belajarlah untuk meminta evaluasi kepada orang-orang secara berkala. Itu caranya untuk menjadi pemimpin yang disukai orang, saudara. Yang mau diikuti orang. Saudara, memimpin itu karena apa? Kita memimpin karena ada orang-orang yang mau dipimpin. Kalau nggak ada orang-orang yang mau dipimpin, saudara jabatan pemimpin, tapi saudara bukan pemimpin. Orang-orang harus mau mengikuti kita dengan sukarela, dengan hati yang tulus. Gimana caranya? Adalah kita berusaha untuk terbuka, terima masukan daripada mereka, bahkan meminta masukan daripada mereka. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah berusaha untuk berjalan bersama mereka sebagai seorang relation leader. Kita belajar dari kakeknya, Daud di Gua Adulam. Dia adalah orang yang yang berjalan bersama rakyatnya. Gak terlalu jauh,
stratanya itu sangat dekat Daud dengan pengikut-pengikutnya. Itu adalah yang namanya relational leader. Amin saudara. Jadi jangan buru-buru apa-apa pengen langsung cetuskan. Ini Rehabeam sedikit-sedikit mau langsung perang, mau langsung rebut, mau langsung ini, mau langsung itu. Tapi Tuhan pengen ngajarin ke Rehabeam untuk belajar yang namanya diplomasi. Tapi ini gak pernah terjadi. Ya, Tuhan pengen ngajarin Rehabeam cara komunikasi. Padahal bisa kalau saya yakin untuk dua kerajaan menyatu kembali. Kalau Tuhan menghendaki. Tapi manusianya juga harus menghendaki. Belajar untuk diplomasi, untuk aliansi, dan untuk membangun relationship, untuk connect. Dan bukan untuk saling berperang. Kita bisa lihat bahwa Rehabeam adalah raja yang mementingkan kepentingannya sendiri, yang penting mengokohkan kerajaannya sendiri, bukan mementingkan yang namanya kebersamaan atau relationship itu. Ya udah kerajaan terpisah, ya udah kenapa emang? Yang penting gue masih di Yehuda, yang penting gue masih punya semuanya, yang penting gue bisa mengokohkan generasi kerajaan gue dan gak pentingin segala sesuatu. Dia juga gak pentingin, gak pernah nanya apa itu rencana Tuhan. Saudara, kita belajar banyak daripada Rehabeam. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini. Tuhan, tinggal satu pasal lagi Tuhan tentang Rehabeam. Biar Kau beritakan segala sesuatu tentang Rehabeam kepada kami, tentang kerajaan, tentang perpecahan ini Tuhan, supaya kami dapat maknanya Tuhan. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu kami bisa mengerti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.